Halo Sobat Cerita, selamat datang kembali di channel Tukang Cerita Film. Apa kabar? Kalian bahagia kan? Bahagialah, jangan sedih-sedih. Pada kesempatan kali ini, saya mau bercerita tentang film horor Thailand terbaru yang lagi booming banget sampai banyak yang bilang kalau ini film horor terseram 2021. Film ini judulnya The Medium. Di pedesaan Thailand, ada dukun yang bernama Nim. Nim ini menjadi dukun setelah saudarinya yang bernama Noi menolak menjadi dukun. Jadi semacam kekuatan yang didapat dari keturunan gitu ya. Keponakannya yang bernama Ming memiliki pertanda bahwa akan menjadi dukun juga. Tapi persoalannya menjadi runyam. Yang masuk ke dalam tubuh Ming ternyata roh jahat yang jumlahnya nggak sedikit. Seriusan, film ini emang serem banget guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya aja ya. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel Tukang Cerita Film. Kalau sudah subscribe, jangan lupa pencet loncengnya juga ya sobat. Film dimulai dengan adegan wawancara dukun Nim dan latar belakang pedesaan tempat tinggal Nim. Lalu ada penjelasan. Tahun 2018, tim dokumenter menyelidiki kehidupan para dukun dan mereka akan mengikuti keseharian Nim yang seorang dukun dan perantara arwah bayan. Semacam dewa gitu bagi mereka. Jenis dewa menurut kepercayaan mereka sangat banyak, nyaris di semua makhluk hidup. Orang-orang desa juga sering mengadakan ritual untuk menghormati dewa bayan ini. Kemudian Nim ngejelasin lagi kalau udah sejak dari neneknya yang jadi dukun bayan. Mereka juga sejak dulu kerap mengadakan upacara. Lalu perdukunan di keluarga Nim ini diwariskan. Dia ngejelasin kalau sebenarnya turun ke saudarinya yang bernama Noi. Tapi Noi menolak dan memilih Nim. Orang-orang juga banyak datang kepada Nim buat minta diobatin penyakit non medis gitu. Sebenarnya nuansa desanya asik banget sih, walau agak creepy ya. Dan konsep film ini kayak dokumenter gitu. Jadi lebih real aja vibe-nya. Awal-awal Nim menjadi dukun, dia jatuh sakit. Pada akhirnya Nim sudah nyaman menjadi dukun. Nim dan tim dokumenter pun lagi OTW mau datang ke pemakaman Willow, suaminya Noi yang mengidap kanker. Nim juga nyeritain kalau keluarga Noi ini banyak yang meninggal tragis gitu. Sampai putra sulungnya pun meninggal tragis juga. Di upacara pemakaman, Nim ngejelasin kalau dia 3 bersaudara. Ada Mani kakak tertua, lalu Noi anak kedua, dan Nim yang anak bontot. Kemudian Noi juga punya anak cewek yang bernama Ming. Pas malam hari Ming negor Nim, minta tolong diambilin sesuatu gitu. Tapi Nim ngerasa ada yang aneh nih saat Ming megang tangannya. Dan juga Ming ngamuk-ngamuk dong, marah ke omnya yang lagi main kartu. Bahkan Ming kasar banget sampai nendang juga. Setelah orang-orang pulang, Nim masuk ke ruangan tempat mereka tidur. Dia ngelihat Ming lagi saling pandang sama nenek-nenek yang nggak tahu itu siapa. Tapi Ming aneh nih, dia nggak nyaut panggilan Nim. Keesokan harinya nenek-nenek yang semalam ditemukan meninggal dong. Terus Ming ini tingkah lakunya aneh banget. Nim sadarkan hal ini. Keesokan harinya setelah upacara pemakaman selesai, Nim ngedatengin rumah Noi. Lalu memeriksa kamar Ming. Benar aja, ada benda aneh di dalam lemarinya. Kemudian pas Ming datang, dia langsung ngusir semua orang yang ada di kamarnya. Nim curiga kalau Ming bakalan jadi dukun. Tapi Noi masih denial. Saat hari menjelang gelap, Ming jalan di jalan setapak diikutin kameramen. Dia menggerutu soal Nim yang masuk ke kamarnya. Pas kameramen nanya soal nenek buta, Ming malah ngasih lihat ada orang aneh di kejauhan. Creepy banget sih. Beberapa hari kemudian, Ming dan teman-temannya hangout di diskotik gitu. Terus Ming pulang duluan. Dia malah nggak ke rumah, tapi ke kantornya. Ming malah tidur di sana. Sampai pagi harinya, dia dibangunin sama orang-orang di kantor. Keanehan terjadi lagi. Dari kemaluannya Ming keluar darah. Hari itu Ming nggak kerja. Dia pulang dengan kondisi kayak sakit gitu. Bahkan ibunya dicuekin pas nanya dia kenapa. Noi nemuin Mani kakaknya. Dia curhat gitu deh soal Ming. Mani ngasih saran buat ikut ritual. Karena ciri-ciri Ming mirip kayak Nim dulu. Tapi Noi masih aja berkeras nggak mau anaknya jadi dukun. Suatu hari di kantornya, Ming dipanggil bosnya ke ruangan. Ternyata hari itu Ming kena pecat. Dia pun pergi dari kantornya dengan marah-marah. Terus hari ini Ming jadi putri gitu kan di sebuah festival. Pas lagi make up, dia gosokin giginya sampai berdarah. Nggak cuma sampai di sana. Ketika malam hari festival, Ming kayak cuek aja gitu dipanggilin sama keluarganya. Bahkan dia nimpukin orang-orang di bawah. Keesokan harinya Ming kayak nggak sadar gitu.
Dia masih aja datang ke kantor padahal udah kena pecat. Ya udah jelas Ming diusir sama bosnya. Saat kameramen nanya kenapa Ming dipecat, ternyata penyebabnya Ming sering wik-wik di kantor saat malam hari. Gobloknya lagi ya ketangkap CCTV. Malam harinya Noi ngedapetin Ming menyakiti dirinya sendiri. Untungnya cepet diselamatin dan Ming pun dirawat di rumah sakit. Nim nyamperin keponakannya itu dan Noi jadi mau ngelakuin ritual. Tapi Nim ngomong kalau nggak bisa dengan ritual yang biasa karena yang di dalam tubuh Ming bukan dewa bayan. Nim pergi dari sana dengan ditemani Manny. Nim masuk ke kamar Ming. Banyak foto almarhum kakak Ming yang bernama Mike di sana. Dan dari sini ketahuan kalau Mike bukan mati karena kecelakaan, tapi dengan menyakiti dirinya sendiri. Kemudian besok harinya Nim datang ke sebuah tempat di mana Mike mengakhiri hidupnya. Di sini Nim berdoa dan ngomong ke Mike kalau jangan bawa Ming pergi. Sementara itu, Noi dan Manny membawa Ming pergi ke tempat dukun juga. Ming kayak dijampi-jampi gitu ya. Lalu tahu-tahu aja nih, Nim datang marah-marah. Dia ngehentiin ritual itu karena berbahaya buat Ming. Nggak terduga, tiba-tiba aja Ming menyerang ibunya. Terus berlari langsung pergi dari sana. Nim ngejar keponakannya sampai ke jalan raya. Tapi Ming udah menghilang. Mereka semua dibantu dengan warga nyari Ming ke sebuah tempat. Bahkan sampai ke hutan-hutan juga. Tapi nggak ketemu. Nim, Noi dan Manny masuk ke kamar Ming. Mereka berniat buat ngumpulin barang-barang Ming. Tapi yang ditemuin malah yang aneh-aneh. Kayak sampah-sampah, softtek bekas, bahkan sampai kondom yang udah dipakai juga. Nim ngelakuin ritual di tempat Mike mengakhiri hidupnya, bahkan sampai malam hari. Dan ritual ini akan dilakuin berhari-hari, meski kondisi cuaca lagi hujan deras pun. Sudah sebulan sejak Ming menghilang, Manny sampai mengamuk-ngamuk di kantor polisi. Nim juga masih ngelakuin ritual, tapi hari ini telur yang dia pecahin berwarna hitam. Nim pun langsung pergi dari sana. Dia ngomong ternyata penyebabnya bukan Mike. มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้แม็กเลย Nim pergi ke suatu tempat, hutan sih tepatnya. Anjir, geografisnya mirip Sumatera ya, hutan di Thailand. Nim ke pabrik yang udah terbengkalai, kemudian dia naik ke gedung itu. Gedung ini juga creepy banget, akar-akar pohon sampai udah gede banget nempel di dindingnya. Ternyata bener nih, ada Ming di sana, kondisinya udah memprihatinkan banget. Ming langsung dibawa ke rumah sakit, dia dehidrasi dan malnutrisi, juga masih belum sadar tentunya. Nim naik gunung lagi, niatnya dia mau ritual lagi di hadapan patung Dewa Bayan. Tapi pas Nim nyampe, dia histeris banget karena patung Dewa Bayan dihancurin nggak tahu oleh siapa. Di rumahnya, Nim yang tahu kalau Ming masih kerasukan, nanyain yang masuk itu siapa. Tapi Sieton yang masuk cuma ngeledekin doang. Bahkan tiba-tiba aja dia ngerobek bajunya. Lalu berusaha memperkosa paman Ming yaitu Manny. Akhirnya Ming diikat, terus dijampi-jampi oleh Nim. Mana sempet-sempetnya pulang ngomong kalau Noi sengaja bikin Dewa Bayan pindah ke Nim. Karena Noi nggak mau jadi dukun. Masih kuat banget yang masuk ke tubuh Ming. Dia pun diikat di kamar. Setelah itu, Ming dibawa ke sebuah tempat yang kayak pengusiran setan gitu. Apa ya? Semacam tempat ruqyah versi kepercayaan lain mungkin ya. Pemimpin di sini bernama Santi, dukun juga kayak Nim gitu. Kata Santi, Ming dirasuki oleh banyak ruh jahat. Banyak banget sampai nggak kehitung. Santi ngomong kalau Ming dirasuki banyak arwah jahat yang asalnya dari gedung terbengkalai ini. Ada harapan nih katanya, bisa diusir. Karena yang merasuki Ming ini kuat banget, Santi sampai menyatukan kekuatan bersama Nim. Mereka menyiapkan ritual berdua. Bahkan semua orang-orang Santi pun ikut membantu. Mereka benar-benar niat banget sih. Sementara Ming, tubuhnya makin kurus aja karena nggak mau makan. Walau Noi terus berusaha ngasih makan dan ngajak ngomong. Bahkan rumah Noi ketika pagi selalu jadi berantakan. Ya karena malamnya diacak-acak sama Ming. Bener dong, Noi masang CCTV kan di rumahnya. Pas malam Ming ini selalu ketangkep kamera. Ngacak-ngacak rumah gitu. Bahkan tingkah lakunya nyeremin banget. Dia juga berusaha nangkep Apis. Untungnya Noi langsung datang. Ming juga makan daging mentah gitu. Bahkan Ming gangguin istrinya Manny juga saat mereka lagi pada tidur. Dan berujung perut istri Manny kesakitan. Ming yang ngumpet juga serem banget anjir. Gak cuma sampai di sana. Malam berikutnya Ming udah makin gila. Dia ngerebus Papis selalu dagingnya dimakan. Terornya belum berakhir nih. Tahu-tahu aja mereka semua panik. Karena anaknya Manny yang masih bayi menghilang. Ya dibawa oleh Ming tentunya. Mereka nyari sampai ke semak-semak. Untungnya sih ketemu dan masih hidup.
Tapi Ming juga muncul di kegelapan dan menyerang mereka. Ya walaupun masih bisa dipegangin, keesokan harinya Noi nyamperin Nim ke rumahnya, tapi nggak nyaut-nyaut. Sampai para tetangga ngebuka paksa pintu rumah Nim. Setelah dibuka, mereka semua kaget. Rumah Nim udah berantakan banget, ada belatung segala. Dan ternyata Nim udah meninggal nggak tahu apa sebabnya. Mereka semua sempat bikin upacara pemakaman dulu buat Nim. Dan Noi jadi ngerasa bersalah tentu aja. Noi sempat nemuin Santi saat di upacara pemakaman. Dan dukun ini akan tetap ngadain ritual buat Ming. Sore harinya mereka semua mempersiapkan ritual. Dari mulai halaman gedung sampai di dalamnya juga. Mereka ritualnya di lantai 5. Proper banget sih. Konsepnya Santi akan mengeluarkan arwah-arwah di dalam tubuh Ming, lalu akan dimasukkan ke dalam toples. Seorang cewek yang kayaknya sih Ming, kepalanya ditutup kemudian dibawa ke tempat ritual. Sementara murid-murid Santi akan berjaga di halaman sepanjang ritual berlangsung. Malam harinya mereka pun memulai ritual. Mereka semua membaca mantra-mantra. Bahkan yang di luar gedung pun juga. Di sana ada Mani, tapi kok nggak ada Noi ya? Lalu tiba-tiba angin berhembus kencang. Santi pun berteriak meminta arwah itu keluar. Sementara itu, di rumahnya Noi ada suara yang berteriak dari kamar Ming. Kok ada suara Ming ya? Lalu di tempat ritual, cewek yang ditutupi kain ini ngeluarin darah. Pas dibuka penutupnya ternyata itu Noi. Dia sampai muntah darah juga. Tapi ekspresi Santi aneh nih. Di rumah Noi, Ming yang dikurung di kamar minta dikeluarin. Istri Mani yang nungguin sama murid Santi sempat mau bukain pintu karena ngira Ming udah sembuh. Tapi mereka juga nggak mau bukain pintu karena belum ada konfirmasi dari tempat ritual. Tapi tiba-tiba aja istri Mani mendengar suara anaknya menangis dari dalam kamar. Ya tentu aja istri Mani pengen masuk ke kamar. Padahal murid Santi udah ngasih tahu kalau anaknya ada di luar woi. Itu cuma manipulasi seton aja. Tapi ibu ini ngotot banget sampai mukul kepala si murid. Sementara di gedung, ritual masih berlangsung dan bahkan kendi yang ditutup udah bergerak-gerak. Kemudian, Santi tahu-tahu aja menghentikan doa. Lalu dia beranjak sambil membawa kendi. Muridnya udah ngerasa aneh nih. Santi berdiri di ujung balkon yang gak ada pagarnya. Terus dia ketawa serem banget. Lalu habis itu, Santi terjun bebas dari lantai 5. Shin pindah lagi ke rumah Noi. Istri Mani yang udah di kamar gak mendapati anaknya. Sumber suara tadi itu ya dari Ming. Istri Mani terbunuh saat itu juga. Bahkan kameramen sampai panik kabur menjauh. Ketika kameramen yang berada di tempat ritual ngecek tubuh Santi, ya benar aja, dukun ini udah kehilangan nyawanya. Wah gila sih, Ming yang kerasukan udah sampai membunuh anak Mani. Yang berlanjut nyamperin kameramen, dibunuh juga. Lalu di tempat ritual, Noi yang gelagatnya udah aneh pengen terus ngelanjutin ritual. Malah sekarang kayak Noi yang memimpin ritualnya. Noi ngumpulin semua dupa. Kemudian cewek yang gelagatnya udah aneh ini nancepin dupa dengan terbalik. Tiba-tiba aja tingkah laku murid Santi jadi mengerikan. Terakhir Mani yang tahu-tahu menyerang kameramen. Lalu setelah itu dia berlari ke jendela dan melompat keluar, sengaja menghilangkan nyawanya sendiri. Ming udah ada di sana, naik tangga diikutin murid-murid Santi yang kayaknya udah jadi pengikut seton ini. Terakhir Noi yang berhadapan dengan Ming langsung. Noi ngebacain mantra buat putrinya, tapi seton di dalam tubuh Ming lebih kuat. Ibunya terbunuh malam ini dengan cara dibakar hidup-hidup oleh Ming. Saat tubuh Noi lagi terbakar, ada sebuah boneka tersorot kamera. Ini kayaknya boneka santet ya, yang nyantet keluarga Noi. Flashback ke wawancara terakhir Nim. Dia yang lagi berdoa kayak kecapean gitu. Ternyata Nim udah ragu. Karena ternyata Nim gak pernah yakin kalau Dewa Bayan di dalam tubuhnya. Nim pergi dan habis deh filmnya.